I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Hari ini kita ibadah seperti minggu-minggu sebelumnya, kita ibadah di rumah aja. Jangan lupa ajak adik, kakak, sama mama papahnya untuk ibadah bersama. Dan adik-adik juga jangan lupa siapkan Alkitabnya, kemudian alat tulisnya. Dan jangan lupa sarapan dulu ya sebelum ibadah. Hari ini ibadah kita akan dibawakan oleh Kak Hilda Situmorang dan Kak Priska Sianturi. Yang siap beribadah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Ih, gak kedengeran. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Hari ini Kak Hilda nemanin adik-adik untuk ibadah di rumah. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Oh, selamat pagi Bapak. Tahu semuanya? Oke, yang tahu kakak panggil pasukan Kristusnya. Siap-siap, tangannya di kepala. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya. Musik. Sebelum ibadah dimulai, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Kak Apri dalam hati masing-masing. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia yang terus Kau tambahkan kepada kami. Bapak yang baik, sebentar Tuhan kami akan beribadah, Kau berkati kami Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum beribadah Tuhan, Kau yang ajak mereka untuk dapat beribadah di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah Kak Fiska,
Kak. Iya, Kak Hilda. Hari ini kita mau nyanyi lagu nih, lagu sekolah minggu apa aja ya Kak? Ya, kita mau nyanyi 3 lagu lagi, Kak. Wow, 3 Kak. 3 lagu, Kak. Apa tuh Kak? Lagu pertama nih, Aku Anak Sekolah Minggu. Oh, gampang. Siapa Lagu lagi, Kak? kedua, Happy Ayah Happy Wow. Ayah. Lagu ketiga, Mata Tuhan Melihat. Oh, 3 lagu itu kayaknya 3 lagu yang lagu biasa itu. kita nyanyiin ya Biasa, Kak? Kak. Harusnya kalian bisa ya di Bisa rumah. dong. Udah siap? Siap. Nah, yang siap panggil Pasukan Kristus. Siap. Kita panggil musiknya ya. Musik. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci bersama. Aku cinta Yesus, doa senantiasa. Kita pada sesama, damai sejahtera di hati. Happy ya Kak. Oke Kak. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang siang anak jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang siang anak jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yang ketiga anak Tuhan. Anak Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat sekali lagi. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Sus, Yesus, yes. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik masih bersemangat kan untuk bernyanyi? Ya, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang punya buku ND di rumah dibuka ya. Nah, yang sudah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke, sudah kebuka semua ya buku ND-nya. Kita panggil musiknya. Musik.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Tahu ya lagunya ya? Kita panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik! Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, kuat, tetap semangat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Hari Minggu ini kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, marilah kita membacanya bersama-sama. Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang Inang kasihi, apa atau bagaimanakah bahagia menurut kalian? Apakah ketika kalian dapat hadiah dari mama papa? Ya, Inang juga bahagia ketika mama papa Inang dulu kasih hadiah. Lalu, apa lagi?
kalian bahagia ketika dapat lotre atau door prize? Yes, semua orang akan bersukacita ketika mereka dapat door prize, hadiah, ya. Nah, itu materi. Apakah kalian bahagia ketika berhasil melakukan sesuatu lalu mendapatkan satu pujian dari orang tua? Bahagia-bahagia yang seperti Inang katakan tadi, itu adalah bahagia yang dirasakan hampir seluruh umat manusia. Dan itu adalah satu kebahagiaan yang wajar dan biasa diterima. Orang akan berbahagia ketika dia mendapatkan sesuatu, apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan, itu wajar, ya. Tetapi apa yang mau disampaikan atau apa yang mau Inang bilang kepada anak-anak melalui firman Tuhan kita pada hari ini lebih luas lagi dari apa bahagia yang bagaimana yang kita terima, yang kita rasakan seperti yang Inang ceritakan tadi. Ya. Nah, sekarang kalian harus lebih fokus, perhatikan baik-baik apa yang mau Inang sampaikan melalui perikop kita pada hari ini. Perikop kita pada hari ini berjudul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat itu apa sih? Taurat itu titah, patik, hukum, ya, hukum atau aturan-aturan. Ngerti? Nah, aturan-aturan hukum yang harus dituruti. Nah, jadi kalau dikatakan di sini bahagianya orang yang menuruti hukum atau aturan Tuhan. Nah, aturan Tuhan itu yang bagaimana sih? Kan banyak. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Alkitab, banyak sekali aturan-aturan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya, banyak sekali. Saking banyaknya, banyak orang Kristen yang jadi tidak bisa melakukannya dengan sempurna, dengan baik. Ya, itu saking banyaknya. Maka Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua aturan-aturan itu, menggenapi semua hukum-hukum itu, supaya manusia bisa melakukannya. Apakah itu? Mengasihi, mencintai, menyayangi. Karena Yesus datang mengasihi dan mencintai manusia. Ya, kalau tadi dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak bercela berarti tidak berdosa. Nah, tidak berdosa, siapa sih yang gak pernah berdosa? Ayo, siapa yang gak pernah berbohong? Siapa yang gak pernah melawan? Siapa yang gak pernah marah-marah? Siapa? Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi karena kita tidak bisa melakukan itu, tapi kita kan harus selamat. Kita harus hidup di dalam hukum Tuhan, di dalam Taurat Tuhan. Apa berarti? Kita harus hidup menurut kasih-Nya Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, setiap hari kita harus belajar untuk mencintai sesama. Bagaimana caranya? Mencintai sesama seperti yang selalu Inang katakan, hormat kepada mama papa, sayang kepada mama papa, taat dan menuruti perintah-perintahnya, hormat dan sayang kepada kakak dan abang, sayang kepada adik-adik, hormat dan taat kepada guru, dan rajin berdoa, ya. Ya, kalau kita berdoa itu nggak cukup satu kali.
2 kali, 3 kali tidak cukup, sebanyak-banyaknya. Misalnya kamu nih mau main nih, Tuhan aku mau main, jagain aku ya. Terus kamu kira-kira ini lagi marah nih, Tuhan ampunilah aku, Tuhan tolong dong aku ini biar jangan marah, Tuhan tolong dong temanku biar gak nakal, Tuhan tolong dong supaya mamaku nanti gak marah kalau aku pulang lama ke rumah. Nah, jadi setiap saat, setiap waktu kita berdoa, Tuhan tolong aku mau belajar, berikan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, supaya aku bisa belajar dengan baik, aku tidak malas, aku bisa mengerjakan PR, supaya nilaiku baik, Tuhan tolong aku. Setiap waktu, ya. Jadi mengasihi Tuhan berarti menunjukkan kasih kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, dan rajin berdoa. Kalau kita rajin berdoa, maka kita akan selalu dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Amin. Amin. Lalu, anak yang berbahagia, supaya kita bisa berbahagia, coba Inang mau tanya dulu. Kamu bahagia nggak ketika kamu menerima hadiah? Seperti tadi di awal Inang bilang, bahagia ya? Bahagia. Terus kamu bahagia nggak kalau melihat temanmu tersenyum atau bahagia? Bahagia juga? Ya, pasti bahagia. Kita pas bawaannya kesal, bete, nggak enak banget kalau ngelihat teman wajahnya, "Hei, Mary, sini dong main." Alas. Suka nggak lihat wajah teman yang jutek kayak gitu? Yang jawabannya ketus begitu, senang nggak? Enggak kan? Tapi kalau misalnya, Mary main, ya, tunggu ya, sebentar aku mau datang. Pasti kita akan hatinya tenang, hatinya bersuka cita. Jadi siapa yang menabur kasih berarti dia rajin tersenyum. Kalau kita tersenyum, maka kita membuat orang lain tersenyum. Indikasi orang yang berbahagia berarti mudah tersenyum. Jadi mulai sekarang berlomba-lombalah untuk membuat mama, membuat papa, membuat abang, kakak, adik, teman-teman untuk tersenyum, ya. Siapa yang belum buat tersenyum mamanya hari ini? Atau malah sebaliknya buat mamanya marah? Ayo ngaku siapa? Ya, doa Inang, harapan Inang, tidak satu orang pun di antara kalian yang membuat wajah orang tuanya murung. Ya, jangan ya. Tapi teruslah membuat mereka tersenyum. Bagaimana caranya? Menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang penurut, anak yang ceria. Ya, kalau kalian pun murung, pasti mamanya sedih. Kalau kalian jutek, wajahnya bete toh? Nah, mamanya juga pasti sedih. Ada apa ya sama anakku? Apa dia sakit? Apa dia lagi ada masalah? Pasti mamanya berpikir. Jadi kita harus membuat keluarga, orang tua, saudara-saudara dan teman tersenyum dengan sifat kita yang baik, yang mudah tersenyum. Jadi anak yang baik, jadi anak yang penuh sukacita, tersenyum senantiasa, maka engkau sudah berbuat baik kepada orang lain, dan dengan demikian engkau sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Iya, Inang ada cerita ini. Inang ada cerita. Kadang ya, anak-anak itu suka ketawa kalau melihat temannya jatuh. Benar nggak? Siapa di sini ketika temannya jatuh, dubrak, langsung ketawa? Siapa? Ayo ngaku. Saya coba angkat tangan. Ada nggak? Nah, siapa di sini ketika temannya lagi sedih, dia malah
rasain loh. Makanya jangan nakal, kapok. Siapa? Ayo, siapa yang suka ngomong begitu ketika temannya lagi susah, lagi sedih, dia malah menghakimi. Nah, melalui perikop kita, firman Tuhan hari ini kita diajar tidak boleh berbuat demikian, ya. Kita justru harus menjadi penghibur, menjadi penguat. Aduh, kasihan kamu jatuh sakit ya. Ya udah nggak apa-apa, aku bantu ya. Cuci lukanya atau urut-urut kakinya yang sakit atau tangannya yang keplekok gitu kan, macam-macam. Nah, kamu bantu dia untuk mengurangi rasa sakitnya. Itulah kebahagiaanmu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita lakukan karena melakukan perintah Tuhan. Apa tadi? Mengasihi, ya. Lalu ada lagi cerita seperti ini. Adalah seorang anak kaya, ya. Dia banyak uang karena dia orang tuanya orang kaya. Lalu dia berjalan bersama gurunya dan melihat ada sepatu bapak petani. Ya, sepatu bapak petani karena mereka berjalan di areal persawahan sambil belajar tentang alam. Lalu dia melihat sepatu itu dan berkata kepada gurunya, "Pak, ayo kita umpetin sepatu bapak petani itu. Biar nanti kita melihat kalau dia itu terkejut, pasti seru." Katanya gitu kan. Lalu gurunya berpikir, terus kalau dia kebingungan, serunya apa? Kata gurunya, ya seru dong Pak, lucu kan lihat bapak petani itu capek nyari-nyari sepatunya, katanya kan. Lalu bapak guru bertanya lagi, coba kamu buat dulu bagaimana bapak petani itu terkejut, tapi dia tidak sedih. Bisa nggak? Lalu si anak ini bertanya, bagaimana caranya Pak? Katanya, nah kamu kan banyak uang, kamu kan punya uang jajan banyak. Coba buat uangmu sebagian di dalam sepatunya, yang kiri dan kanan. Mau nggak? Nanti kita lihat bagaimana ekspresi bapak itu. Bagaimana dia terkejut. Oh ya? Apa dia terkejut Pak? Kita lihat aja nanti, kata bapaknya. Bapak gurunya maksud Inang. Lalu dia buat itu uang ke dalam sepatu. Lalu mereka bersembunyi. Dari kejauhan mereka melihat ketika bapak petani datang mau memakai sepatunya, dipakai. Loh, kok kayak ada yang ganjal-ganjal gitu kan? Lalu dibukanya, lalu dirogonya ke dalam. Wah, ternyata di dalam ada uang. Dirogoh lagi sebelah kiri. Wah, ternyata ada uang di dalam sepatu kiri dan kanan. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, gak ada orang. Apa jangan-jangan orang uangnya kejatuhan? Tapi dia lihat ke sana ke sini, gak ada satu orang pun di sana. Lalu dia melipat tangannya, dia melihat ke langit dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doaku. Hari ini anakku perlu uang, karena anakku harus bayar uang sekolahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan uang itu kepadaku. Terima kasih Tuhan, amin. Dia berdoa, lalu dia tersenyum dengan penuh sukacita sambil memegang uang ini erat-erat, sambil melihat ke langit, sambil merasakan sukacita dengan wajah yang penuh berseri-seri. Lalu dari kejauhan, si anak dan bapak guru ini melihat dengan meneteskan air mata. Dia sangat bahagia. Dia meneteskan air mata bahagia karena dia bisa membuat si bapak miskin, bapak petani tadi tersenyum, bahkan tertawa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa membuat bapak petani itu lepas dari pergumulannya, dari kesulitannya untuk mendapatkan uang pada hari itu. Nah, anak-anakku yang kukasihi, anak-anak sekolah minggu, masih semangat?
Masih ya. Cerita tadi mengajarkan bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bisa menolong orang menjadi baik, hidupnya bersukacita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya menurut firman Tuhan, menurut Taurat Tuhan, menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Maukah kita selalu bersukacita? Dan maukah kita selalu membuat orang lain bersukacita? Melalui firman Tuhan pada hari ini, dengan melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama, demikianlah kita mengasihi Tuhan dan kita akan hidup bahagia untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih. Karena di dalam kasih, di dalam firman Tuhan, kami boleh hidup berbahagia. Ajari kami untuk berbahagia di dalam firman-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka selalu bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam pergaulannya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati orang tuanya, berikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Berikan pengharapan, keteguhan hati di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup. Terlebih-lebih di dalam pandemi COVID-19 ini. Ajar kami agar kami lebih berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Kami boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat. Biarlah Tuhan, segala jalan dan berkat-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam kehidupan keluarga anak-anak kami. Biarlah hidup mereka semakin terberkati. Lindungi dan jagalah mereka senantiasa. Jauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Dan jikalau ada di antara anak-anak kami yang sedang sakit, ya Tuhan, kami memohon Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga anak-anak kami boleh kembali beraktivitas dengan baik, belajar dengan baik, sekalipun dengan media virtual. Biarlah mereka boleh memakai semua media itu dengan baik untuk menambah pengetahuan mereka. Dan biarlah kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengarkan khotbah untuk hari ini. Kak Apri akan memberikan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Yang pertama adalah ibadah kita seperti biasa di rumah saja, dan adik-adik bisa akses videonya di akun YouTube Sekolah Minggu setiap jam 6 pagi. Jadi adik-adik sudah bisa ibadah tuh dari jam 6 pagi. Kemudian yang kedua untuk aktivitasnya, untuk kelas Samaria dan Nazaret, aktivitasnya adalah gerak dan lagu dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran yang tadi sudah dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Untuk kelas Kanaan dan Tesalonika, aktivitasnya adalah menceritakan kembali atau storytelling tentang khotbah hari ini. Jadi untuk semua kelas, aktivitasnya itu nanti divideokan, kemudian kalian upload di akun sosial media kalian, dan jangan lupa tag akun sekolah minggu kita. Kemudian kakak juga akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Selamat ulang tahun adik-adik, semoga panjang umur, sehat selalu, kuat imannya, dan semakin
takut akan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman tentang Natal. Siapa yang sudah mendaftarkan Natal? Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 26 kemarin sampai tanggal 5 nanti. Jadi tinggal berapa hari lagi ya? Hari ini tanggal 1, kemudian tinggal tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Berarti tinggal 4 hari lagi adik-adik bisa mendaftarkannya. Jangan sampai ketinggalan. Google Form-nya bisa diminta di Sintua Week masing-masing, atau adik-adik bisa minta ke kakak sekolah minggu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu penutup kita. Lagunya Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Ya, tahu ya adik-adik? Oke, adik-adik udah ada yang duduk lagi nih. Kakak mau manggil adik-adik supaya bangkit berdiri, supaya nyanyinya lebih semangat. Yuk, dikepalkan tangannya. Kalau kakak panggil pasukan Kristus, bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk, pasukan Kristus, siap. Oke, sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Kita panggil musiknya. Musik. Adik-adik tepuk tangan ya. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haras. Sekian untuk ibadah minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat selalu. Jangan lupa kemana-mana cuci tangannya. Gunakan masker kemanapun adik-adik pergi. Jangan lupa. Adik-adik harus selalu jaga kesehatan supaya nanti Natal kita bisa ibadah bersama-sama. Terima kasih adik-adik. Dah.